Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam, seorang nabi yang bahasa sekarang itu ngajarin kepada kita gak boleh baperan. Apa baperannya? Gampang tersinggung. Kata Imam Ghazali itu, kalau ada orang mudah tersinggung, disenggol dikit marah-marah, disenggol dikit sakitnya nyelekit. Itu ciri-ciri orang itu berarti suka nyenggolan orang. Kalau orang mudah sakit hati berarti dia rajin menyakiti orang lain. Nah, cerita ini dalam hikayat Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, bagaimana agar kita tidak mudah baperan. Itu Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala anugerah, atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya yang kita pakai, sesungguhnya yang kita makan, sesungguhnya yang kita nikmati hanyalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan titipan Allah itu beragam. Ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang kurang. Tergantung bagaimana kita memanfaatkannya dengan baik. Karena orang yang banyak bersyukur kepada Allah itu bukan orang yang paling banyak rezekinya. Ada orang yang hidupnya pas-pasan tetapi masih rajin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang duitnya banyak, hartanya melimpah, tapi lupa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya bukan soal seberapa banyak harta yang mereka miliki, melainkan kesadaran di dalam hati kita, di dalam kalbu kita, bahwa pemberian Allah itu sangat banyak jika kita selalu menghayati, menghitung-hitung, mengingat-ingat dan merasakan dalam hati kita. Jadi bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak mesti harus nunggu kaya raya, nunggu punya mobil. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita nafas, sehat, sempat, itu adalah kenikmatan yang tidak bisa kita beli. Kalau orang bisa membeli nikmat sehat, maka yang paling sehat adalah orang kaya. Kalau kesempatan yang bisa kita beli, maka adalah orang yang paling sempat siapa? Pengangguran. Tapi kadang-kadang nganggur, gak ada kerjaan, tapi juga gak sempat ke masjid. Banyak orang sibuk, kegiatannya full, sempat aja. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang surah
Yunus. Yunus adalah salah seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang memiliki cerita yang cukup unik. Memiliki cerita yang cukup bagus untuk kita teladani. Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam seorang nabi yang bahasa sekarang itu ngajarin kepada kita gak boleh baperan. Apa baperannya? Gampang tersinggung. Kata Imam Ghazali itu, kalau ada orang mudah tersinggung, disenggol dikit marah-marah, disenggol dikit sakitnya nyelekit. Itu ciri-ciri orang itu berarti suka nyenggolan orang. Kalau orang mudah sakit hati berarti dia rajin menyakiti orang lain. Nah, cerita ini dalam hikayat Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, bagaimana agar kita tidak mudah baperan. Itu Allah mengajarkan kepada kita. Bukan berarti nabi-nabi Allah itu perilakunya buruk, bukan. Memang Allah mentakdirkan menurunkan nabi-nabi dan rasul sejak Adam alaihissalatu wassalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karakternya beragam. Ada yang dermawan, ada yang miskin banget, ada yang kaya banget. Nah, ada yang tegas, ada yang lembut. Itu agar kita sebagai umat manusia bisa mengambil ibrah, mengambil contoh dari perilaku-perilaku para nabi, para rasul sebagai bagian daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu memberikan gambaran kepada manusia itu adalah kehidupan yang sifatnya sangat manusiawi. Bagaimana Nabi berjalan di pasar, sudah dijelaskan di minggu-minggu sebelumnya. Bagaimana Nabi duduk bareng masyarakat, bergaul dengan masyarakat. Bagaimana Nabi bertransaksi, jual beli. Bagaimana Nabi berdagang sesuai dengan tuntunan Allah. Begitu seterusnya. Artinya apa? Islam itu adalah agama mau'idhah, agama nasihat kepada kita. Nah, nanti kita jelaskan insyaallah 2 kali pertemuan lah untuk cerita Nabi Yunus ini nih ya. Kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Ya, jadi kalau di dalam tafsir Jalalain, salah satu ciri khasnya adalah di mafatihus suwar, huruf-huruf yang membuka seperti alif lam mim, yasin, nun, kaf ha ya ain shad, ditafsirkan wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah lebih tahu atau maha tahu terhadap maksudnya. Kalau di tafsir yang lain dijelaskan itu alif lam mim, alif apa artinya, lam apa artinya, tapi dalam tafsir Jalalain hanya disebutkan Allah maha tahu maksudnya ya. Surah Hud. Surah yang tilka ayatullah, tilka ayatul kitabil hakim. Tilka ay hadil ayat, maksudnya Al-Quran ya, atau ayat ini ayatul kitabi, Al-Quran ya, al-hakim, yang mengandung hikmah. Artinya tidak ada satupun dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkandung di dalam Al-Quran itu yang tidak ada fungsinya. Kan ada orang bertanya itu, ini apa maksudnya ini? Satu. Yang kedua, biasanya orang orientalis mempertanyakan, kok ayatnya diulang-ulang? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diulang-ulang.
Kisah-kisah juga diulang-ulang. Mengapa mereka bertanya seperti itu? Karena ketidaktahuannya mereka. Setiap huruf diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memiliki hikmah tersendiri. Kalaupun hari ini belum difahami, berarti ilmu kita belum sampai. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang baru disadari oleh manusia di abad modern ini. Bagaimana rotasi matahari, ya, bagaimana tentang kekayaan di dalam lautan, baru di abad modern ini manusia bisa memahami. Sebelumnya hanya difahami dari sisi keimanan saja. Kata Al-Quran ke barat, ya udah ke barat. Kata Al-Quran begini, udah begini, karena iman. Belum jelas maksud dan tujuannya. Tapi di abad modern, semakin kecanggihan teknologi, semakin manusia memiliki kecerdasan yang tinggi, semakin kelihatan bahwa Al-Quran betul-betul mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran kalau kemudian, ya, Al-Quran itu semakin dikaji semakin menarik. Dan sampai hari ini belum ada ceritanya orang bosan baca Al-Quran. Belum ada. Yang ada malas baca Al-Quran. Kenapa kita malas baca Al-Quran? Karena kita tidak memahami Al-Quran. Orang yang memahami Al-Quran satu persatu, maka akan semakin tertarik untuk mendalami, mempelajari Al-Quran. Ayat selanjutnya, akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa bashiril ladina amanu anna sidqin inda rabbihim قال الكافرون إن هذا لساحر مبين أكان للناس أكان للناس ini pertanyaannya, ai hal kana linnas. Akana di sini adalah yang dimaksud ahli Mekah, penduduk Mekah. Apakah manusia-manusia itu, maksudnya orang-orang Mekah. Di sini dijelaskan istifham ingkari. Pertanyaan di sini adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Dalam Al-Quran banyak sekali. Afala yatadabbaruna al-Quran? Apakah mereka tidak merenungi Al-Quran? Am ala qulubim aqfaluha, atau hatinya lupa? Hafal Quran, kemudian alim, memahami isi kandung Al-Quran, tapi hatinya lupa. Makanya jangan heran, sekarang lagi marak itu. Ada pondok tahfidz, terjadi pelecehan seksual. Banyak. Kenapa? Al-Quran hanya dibaca. Al-Quran hanya dihafal. Tapi Allah melupakannya. Aqfaluha, hatinya lupa bahwa yang dibaca itu Al-Quran. Maka yang paling penting dari Al-Quran itu adalah selain membaca harus hayati. Daripada hafal 30 juz tapi tidak memahami sedikit dari artinya, lebih baik ya menghafalnya sedikit tapi memahami dan mengamalkannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang belum berkesempatan hafal Quran, ya kita belajar memahami kandungan Al-Quran. Gak usah muluk-muluk, saya ingin memahami Quran 30 juz. Ya kapan? Sedikit aja memahami Bismillahirrahmanirrahim, apa maksudnya, kemudian kita hayati maknanya, cari contoh-contoh di dunia nyata, misalnya dengan menyebut nama Allah, ya, yang maha pengasih, yang maha pemurah, lagi maha penyayang, lagi maha pengasih, lagi maha penyayang. Dimaknai apa yang dimaksud dengan Ar-Rahman, apa yang dimaksud dengan Ar-Rahim. Ditafsirkan lagi di dalam dunia nyata, bagaimana sih yang dimaksud dengan belas kasih Allah Subhanahu wa taala itu, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita renungi, kita hayati. Maka bismillah yang seperti ini jauh lebih penting daripada baca bismillah 100.000 kali. Ada orang tuh wiritan
apa? Al-Ikhlas 100 berapa? 100.000 kali. Bagus, bagus. Pencinta surah Al-Ikhlas bagus. Tapi alangkah lebih baik jika Al-Ikhlas itu cukup dibaca sekali, tapi dipahami artinya, kemudian diamalkan dalam kehidupannya nyata. Katakanlah Allah itu ahad. Nah, kadang-kadang kita walaupun hafal Qul huwallahu ahad, Allah itu esa, tapi pada prinsipnya, pada kesehariannya, kadang-kadang kita sering menduakan Allah. Benar nggak? Sering nggak kita menduakan Allah? Menduakan Allah dengan siapa? Dengan kecerdasan kita. Kalau bukan saya, ya menduakan Allah. Kalau tidak karena bantuan saya, dia nggak bakal sukses. Sama aja dengan menduakan Allah. Seolah-olah ada kekuatan lain yang bisa mensukseskan orang. Sering itu. Kadang-kadang yang begitu ya bukan orang awam, justru orang-orang yang banyak ilmunya. Makanya jangan heran, Bapak hadirin semuanya, sekarang itu hati-hati. Hati-hati. Banyak orang hanya pinter, tapi lupa. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Pinter, alim, jangan berdebat dengan dia, kalah. Ilmunya banyak, tapi kok amoral, moralnya buruk. Beda dengan kiai-kiai kita dulu, zaman dulu, mungkin ilmunya nggak begitu banyak, ngajinya ya nggak sebagus santri sekarang, bener nggak? Kiai kita di kampung dulu, tempat kita ngajar ngaji itu, ya baca Qurannya ya biasa-biasa aja, nggak sebagus juara-juara MTQ sekarang itu, nggak sebagus itu. Tapi karena mereka ya walaupun ilmunya pas-pasan, hanya hafal suratul Fatihah, betul-betul dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kemudian mampu menginspirasi orang, mampu menjadi contoh bagi orang. Kadang-kadang kan kita jenuh lihat media sosial ya, ribut aja. Kalau yang ribut orang awam udah biasa, yang ribut kadang-kadang orang yang memang punya ilmu, ribut aja. Kok tidak menjadi contoh bagi orang lain, kan? Nah, maka dari itu sedikit tapi kita renungi, kita hayati, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaban. Nah, ajaban artinya di sini ajib, heran. An auhayna ila rajulin, ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ila rajulin kepada seorang minhum di antara mereka. Siapa rajul itu? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab saat itu kaget, kok Allah ngutus Muhammad? Kenapa nggak kaget? Orangnya yatim, ya kan? Usianya masih junior, kira-kira begitu ya. Makanya orang-orang Mekah itu dulu karena dia pinter, jadi orang Mekah yang dikenal dengan orang jahil itu, ya, orang Mekah kan dapat gelar siapa? Jahil, zaman jahiliyah. Mengapa orang Mekah dapat gelar jahiliyah? Bukan dia bodoh, dia pinter-pinter. Kata jahiliyah itu dimaksudkan bahwa mereka itu tidak mampu menempatkan kecerdasannya terhadap sesuatu yang benar. Benar nggak? Bisa jadi mungkin sudah profesor doktor, tapi dia tetap jahil. Kenapa? Ilmu hanya dihafal, tapi tak mampu diamalkan. Nah, bisa jadi orang itu tidak punya titel, ilmunya biasa-biasa aja, tapi dia termasuk orang yang cerdas. Kenapa? Karena dia rajin ya menghayati dan mengamalkan ilmu yang dimiliki. Maka kita harus seimbang, rajin mencari tapi juga rajin memanfaatkannya dengan baik. Jadi di sini ayat ini menyinggung orang-orang kafir di Mekah ya, sebagai orang-orang yang jahil, karena mereka tidak terima dengan hadirnya Rasulullah SAW dan mempertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, andir ay khawwifin nas,
Tugasnya Rasulullah SAW adalah memberikan peringatan kepada manusia. Di sini al-kafirina bil adzab, kepada orang-orang kafir memperingati gimana? Bahwa orang yang tidak tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala nanti akan diberikan adab, diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala saat nanti berada di akhirat atau bahkan masih di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberi teguran kepada manusia itu bukan hanya nanti di akhirat. Orang terlalu congkak, orang terlalu sombong di dunia, dikasih teguran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basyiril ladzina amanu, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Anna lahum, ai bi anna lahum, bahwa sungguhnya bagi mereka orang-orang yang beriman itu qadama sidqin inda rabbihim, ya, akan memberikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ai ajran hasanan bima qaddamu minal a'mal. Allah memberikan pahala yang baik terhadap sesuatu yang terdahulu telah mereka lakukan. Jadi ada dua fungsi Allah mengutus Rasulullah SAW memberikan peringatan sekaligus membawa kabar gembira. Qalal kafirun, kemudian orang-orang kafir berkata, inna hadza la sihrun mubin, sungguhnya ini adalah sihir yang nyata. Nah, itu statement orang-orang kafir, ya. Wa fi qiraatin la sahirun. Jadi ketika Rasulullah SAW hadir ke tengah-tengah masyarakat jahiliyah saat itu, apa statement orang jahiliyah? Inna hadza la sahirun mubin, la sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Rasulullah aja dituduh tukang sihir. Suka ada tuh, suka ada kan? Pernah lihat nggak? Ada orang tiba-tiba dituduh tukang sihir. Ketika ditanya, dicari, nggak ada buktinya. Maka jangan kaget. Rasulullah saja dituduh tukang sihir, apalagi orang-orang seperti kita. Biasanya kalau dalam tradisi masyarakat Nusantara, katanya kiai-kiai itu kalau ada orang dituduh sihir, biasanya salah amalannya. Pernah dengar nggak begitu? Salah amalan, membaca surah Al-Ikhlas tapi niatnya salah. Niatnya salah, pingin numpuk kekayaan misalnya. Tapi numpuk kekayaannya bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi ingin digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Hati-hati. Jadi kalau kita dituduh sihir, kita tidak boleh baper. Rasulullah sendiri dituduh penyihir. Suka ada itu tokoh juga dituduh menyebar hoax. Ada nggak? Suka ada tokoh juga dituduh menyebar hoax. Kalau belum ada bukti yang nyata, kita tidak boleh ikut-ikutan menuduh. Mengapa? Yang namanya menuduh itu hukumnya dosa. Menuduh hukumnya jika tidak terbukti. Bagaimana membuktikan? Yang berhak membuktikan adalah hakim, pengadilan. Makanya biasanya kalau pakar hukum, ahli-ahli hukum tuh patut diduga, bahasanya patut diduga. Ayat kedua, ayat keempat sini ya. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Inna rabbakum, sesungguhnya Tuhanmu, Allah alladzi, zat Allah, khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyam, selama 6 hari. Dulu di zaman Rasulullah menyampaikan ayat ini, orang Arab pusing. Masa Tuhan menciptakan alam seluas ini hanya 6 hari? Pasti lama dong pikirannya.
terutama bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka di saat itu ketika ayat ini tersampaikan, orang-orang Islam ya oke aja, udah yang penting iman dah, yang penting percaya. Bahkan kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, kalau itu keluar dari lisan Muhammad, maka saya orang yang pertama kali percaya apapun yang diomongin Muhammad, apapun yang diomongin Rasulullah, Abu Bakar percaya, karena itu berangkat dari keimanan, bukan dari logika, bukan berangkat dari pikiran kita. Nah, makanya Al-Quran itu is doktrin, Al-Quran is analit. Al-Quran sebagai doktrin, Al-Quran sebagai pengetahuan. Kalau kita belum memiliki pengetahuan, jadikan Al-Quran ini sebagai doktrin. Al-Quran benar, ya udah benar aja udah. Walaupun kita belum memahami dengan baik, tapi bukan berhenti di situ. Tugas selanjutnya kita harus mempelajari dengan baik agar Al-Quran yang pada awalnya adalah doktrin semata menjadi pengetahuan. Summastawa 'alal 'arsy, setelah menciptakan bumi selama 6 hari, kemudian Allah bersemayam ya, 'alal 'arsy, di atas arsy. Pusing orang ini duduk di atas arsy. Ini kemudian menjadi perdebatan para ahli teologi. Para ahli teologi, apa bahasa sederhananya itu? Para ilmuwan Islam yang memiliki konsentrasi di bidang ketauhidan, kira-kira itu. Kan ada disampaikan dengan tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Jangan berpikir tentang Tuhan, berpikirlah tentang makhluk Tuhan. Kita berpikir bagaimana gunung diciptakan, bagaimana lautan, kok bisa lautan tiba-tiba pasang, tiba-tiba meluap, tiba-tiba surut, kok bisa tiba-tiba bulan sakit, ada bulan sakit, ya kan nggak masuk akal. Di saat itu orang ketika bulan sakit atau gerhana matahari, orang pada takut. Dulu ketika, ini ceritanya orang-orang mungkin yang usianya sudah di atas 50, ada fenomena di Indonesia gerhana matahari total. Ada yang pernah tahu dulu? Berarti usianya sudah di atas 50 tahun ya. Saya cuma diceritakan orang-orang dulu, katanya lari kabur dalam rumah, ngumpet. Kenapa? Orang-orang di luar Islam meyakini dewa marah katanya. Orang-orang Islam meyakini apa? Dulu apa ceritanya? Hah? Macam-macam, tergantung tradisi masyarakat. Tapi di masyarakat modern saat ini, ketika terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, bukan takut, bukan kabur, rebutan antri, lihat teropong teleskop itu di Ancol itu, rebutan pingin lihat. Sekarang sudah dikejar-kejar. Kenapa? Dulu gerhana matahari dan bulan itu dianggap fenomena spiritual, sekarang dianggap fenomena alam. Kok bisa begitu? Karena berkembangnya pengetahuan. Dulu ilmunya berdasarkan cerita-cerita, ya. Sekarang berdasarkan fakta-fakta. Itulah perkembangan pengetahuan. Lah Al-Quran sendiri nggak kagetan, karena dari dulu memang Al-Quran sudah menjelaskan bagaimana matahari berputar, bagaimana bulan berrotasi, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Cuman orang saja yang tidak paham. Nah, sama dengan ini. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, ya kan? Kemudian Allah ya duduk atau bersemayam di atas aras. Ini ulama pakar teologi dulu berdebat. Kok bisa sih cuma 6 hari? Baru ketika ada ilmu pengetahuan alam, hari ini sudah mulai dikaji dan masuk akal. Mengapa Allah hanya membutuhkan 6 hari di dalam menciptakan langit dan bumi? Padahal kata ilmuwan itu, proses dari terciptanya planet-planet
itu membutuhkan sekitar 3 miliar, berapa katanya? 3 miliar tahun cahaya. Kalau udah dihitung sekarang, kecepatan cahaya seperti apa, dihitung. Saya juga kurang paham ilmu itu ya, tapi saya coba baca-baca, oh ternyata hari ini yang dulu hanya dianggap sebagai doktrin, wis percaya wis, kan? Sekarang sudah mulai masuk akal, bahwa masuk akal dong kalau Allah berfirman langit dan bumi cukup diciptakan selama 6 hari. 6 harinya Allah, bukan 6 harinya kita, karena berbeda nanti gitu loh. Jadi 6 harinya manusia, 6 harinya Allah, 6 harinya jin atau setan yang terbuat dari api juga beda. Kenapa? Manusia diciptakan dari bumi ya, sesuai dengan kecepatan tanah, pergerakan tanah ya. Sebaliknya jin setan yang tercipta dari api sesuai dengan kecepatan api. Ternyata api lebih cepat dari pergerakan tanah. Apalagi malaikat yang terbuat dari cahaya, kecepatannya jauh lebih dahsyat dan luar biasa. Makanya jangan heran kalau malaikat maut sekali ribuan orang mati. Kan ada yang tanya itu, dulu kalau ada gempa, ada tsunami kok dalam sekejap ribuan orang mati, berarti sibuk dong malaikat maut? Bukan begitu, karena memang malaikat terbuat dari cahaya memiliki kecepatan yang luar biasa. Itu penjelasan logika hari ini yang seiring dengan perkembangan pengetahuan. Yudabbirul amrah ya. Yudabbirul amrah, kemudian Allah mengatur segala urusan. Dari atas singgasana Arsy itu Allah mengatur segala urusan manusia di muka bumi ini, mengatur segala alam semesta di luar yang kita jangkau, ilmuwan belum menjangkaunya, kira-kira begitu ya. Coba kita sering-sering baca ilmu-ilmu tentang perbintangan, ilmu-ilmu tentang antariksa, betapa dahsyat dan luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min syafi'in illa min ba'di iznih, tidak ada seorang pun yang akan memberikan syafaat illa min ba'di iznih ya, kecuali sesudah ada izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah saja, Rasulullah tidak berani memberikan syafaat atau pertolongan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin, harus imbang lah, kalau kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, ya kita harus mendekati juga, bukan hanya mendekati Rasulullah, tapi mendekati Allah. Banyak orang rajin selawatan, tapi sholatnya suka ketinggalan. Ada enggak? Dulu masih seneng-seneng ikut selawatan, keliling. Banyak teman-teman itu asarnya ketinggalan. Kenapa? Takut gak duduk di depan katanya. Minta butuh syafaat Rasulullah tapi lupa sama Allah. Lucu nggak? Lucu. Jangan kebolak-balik ya. Jadi kita memohon kepada Allah, pada sisi lain kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, karena syafaat Rasulullah tidak akan sampai kepada kita tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikum, yang demikian itu, Allah Rabbukum adalah Tuhanmu, fa'budu, maka sembahlah. Apala tatadzakkarun, mana ini tafsirnya ini? Apala tatadzakkarun, maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Afala di sini juga istifham ya, pertanyaannya. Afala tatadzakkarun, maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi Allah ini menginginkan kita ini berpikir tentang segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba mulai dari hal yang paling kecil ya. Maka Allah tidak, la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama bawa. Allah itu tidak malu memberikan contoh kepada kita nyamuk yang mungkin oleh kita dianggap sepele. Coba dipikirkan nyamuk itu, nyamuk ya kan, berapa kakinya nyamuk? Coba dipikirkan. Tujuannya apa? Untuk mengagumi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala aziz, Allah Subhanahu wa ta'ala akbar, luar biasa. Nyamuk sekarang sudah mulai diteliti, bagaimana nyamuk bisa melihat, lampu sudah dimatiin,
Nyamuk kalau pingin nyuntik tepat aja. Iya kan? Bisa aja, coba bayangin. Sudah pakai jaket tebal, bisa aja nyamuk nembus nyedot darah kita. Kenapa? Ya, itu diteliti nanti itu oleh yang ahli. Makanya Allah sendiri tidak malu memberikan nyamuk sebagai contoh. Banyak tuh orang meninggal gara-gara nyamuk. Ada nggak? Tapi barokahnya nyamuk, berapa ribu orang kerja di pabrik obatnya nyamuk. Kira-kira nyamuk ini menguntungkan nggak kepada kita? Ya, satu sisi ancaman, tapi sisi lain menguntung. Coba bayangin, Allah mencabut semua nyamuk, meliburkan nyamuk. Kamu sekarang libur, nggak usah gigit manusia. Berapa PHK yang terjadi? Nah, dulu ada cerita. Siapa dulu? Nabi Sulaiman dulu ya. Nabi Sulaiman lapor sama Allah. Ya Allah, ini umat kita itu udah kelabakan semua ini. Masyarakat kita sudah gak kuat. Kenapa? Setannya berkeliaran. Cobalah sekali-kali di penjara itu setan. Nah, kata Allah, gak penting itu Sulaiman. Enggak penting ini. Sekali-kali coba setan ini dibelenggu, ditahan dulu, dihukum dulu agar tidak berkeliaran. Oke. Nah, akhirnya setan dibelenggu semua. Habis itu sang Nabi mengutus salah seorang pengikutnya, coba kamu ke pasar jual roti. Nyampe di pasar orang sepi. Di pasar orang biasanya pagi-pagi rame, kok sepi orang ini. Nah, balik Nabi Sulaiman, ini sepi di pasar. Loh kok bisa? Biasanya rame. Gak tahu. Nah, habis itu dikonfirmasi, kok bisa sepi nih? Karena manusia semuanya sudah ingat mati. Kenapa? Sudah nggak ada nafsunya. Wah, kayaknya saya mau mati, nggak mau keluar lah, banyak maksiat di pasar. Akhirnya orang sepi, nggak datang ke pasar. Kenapa? Nggak ada setan yang rayu. Akhirnya apa? Ekonomi berhenti. Yang awalnya bisa makan roti, akhirnya nggak makan Ini cerita ya. Tapi penting kita ketahui. Artinya apa? Kita itu tidak boleh mudah menyalahkan orang. Yang perlu kita salahkan itu adalah sifatnya. Innahu lakum aduwwum mubin, bahwa setan itu adalah musuh bagimu. Maksudnya ajarannya setan, perilakunya setan yang harus kita laknat. Kita membenci Abu Jahal bukan orangnya, tapi sifat. Kalau benci sama orangnya akan bermasalah kayak tadi itu. Kenapa? Adanya orang-orang yang kafir, adanya Abu Jahal dan kawan-kawan. Tujuannya apa? Untuk menguji keimanan orang-orang atau pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak LGBT Ustaz, banyak maksiat di pasar, untuk menguji keimanan kita. Kalau mereka semuanya nggak ada, mau diuji dengan cara yang lain, kan begitulah. Maka yang harus kita benci adalah perilakunya, bukan orangnya. Kepada orangnya kita harus tetap mengasihi, karena bagaimanapun mereka adalah makhluk Allah. Kalau kita memahami seperti ini, biasanya ketika ada persoalan di tengah-tengah masyarakat, kita semakin bijak, tidak lantas marah-marah, tidak lantas emosi, apalagi sampai main hakim sendiri. Enggak, ada maling, coba pengen, ada maling ditangkap, dipukulin, ada yang dibakar tuh di kampung saya, dibakar hidup-hidup. Naudzubillah. Apakah itu bisa dibenarkan? Enggak bisa. Kita harus ya dihukum sesuai dengan kebutuhannya, dihukum sesuai dengan keputusan orang yang berhak memutuskan. Dalam hal ini adalah pengadilan. Nah, kenapa? Ya kalau dipikir-pikir,
Seandainya di dunia ini nggak ada maling, nggak ada pabrik membuat kunci atau pintu rumah, dibuka aja rumah ini. Gara-gara ada maling, pabrik CCTV lah laris. Nah, maka dari itu yang harus dibenci adalah perilakunya, bukan orangnya. Maka penting kita selalu menghayati, bukan berarti kita mendukung keburukan, bukan berarti kita mendukung kriminal, bukan. Kriminal harus kita benci, tapi orang-orang atau pelakunya harus tetap kita sayang. Kita tidak pernah tahu, siapa tahu menjelang wafatnya, di saat usianya sudah senja, mereka kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada umatku yang masih nakal-nakal itu, sesungguhnya mereka tidak tahu. Tidak sedikit di antara para perilaku kriminal adalah orang-orang yang mungkin lahir sudah kecewa, lahir ditinggal cerai orang tuanya, tidak dimasukkan ke pesantren oleh orang tuanya, tidak disekolahkan, tidak diajari ilmu agama, sehingga mereka salah pergaulan, mereka tersesat. Dengan datangnya tausiah, dengan datangnya nasihat, kita rangkul bukan dipukul, dengan harapan mereka kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini memaknai kata afala tatadzakkarun atau afala tadzakkarun. Kita ini memang harus berpikir, Islam itu harus berdasarkan logika pikiran kita. Jangan mentang-mentang Islam, jangan mentang-mentang sorbannya paling panjang seolah-olah dia merasa paling suci. Jangan begitu. Allah selalu membolak-balikkan hati kita. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinika, tetapkanlah di dalam hati kami agamamu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri apa-apa yang sudah kita miliki hari ini, tapi jangan lalai, tetap kita jaga keimanan, jaga ketentraman hati kita, jaga perilaku kita, agar kita menjadi husnul khotimah, suatu yang menjadi impian bagi setiap hamba Allah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kelak mendapatkan ridhonya, mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersama-sama berkumpul dengan orang-orang soleh, keluarga kita, nenek moyang kita, orang tua kita, jangan lupa didoakan. Siapa tahu dalam kuburan masih bermasalah. Kakek moyang kita doakan. Siapa tahu dalam kuburan masih bermasalah, kita doakan semoga segera diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar nanti di akhirat kita bisa kumpul kembali. Di dunia mungkin berkumpulnya tidak sempurna, tapi di akhirat kelak sempurna. Mungkin kita punya pengalaman, punya anak meninggal di saat kecil. Ketika kita meninggal nanti dia menyambut di pintu surga, menunggu kedatangan bapak dan ibunya. Kalau kita punya orang tua yang mungkin tidak lama bersua dengan kita di dunia, kita doakan semoga kita berkumpul di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita pada kesempatan malam hari ini dengan bersama-sama membaca alhamdulillahi rabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.